Berdasarkan pertimbangan hukum putusan-putusan di atas, perihal persyaratan batas usia untuk menduduki jabatan publik sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Meskipun demikian, bukan berarti pengaturan persyaratan batas usia bagi pejabat publik tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya. Dalam kaitan ini, Mahkamah telah memberikan pengecualian meskipun suatu norma merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, namun dapat menjadi persoalan konstitusionalitas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya dalam kaitan dengan perkara aku, apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengecualikan norma persyaratan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang meskipun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, namun merupakan persoalan konstitusional, sehingga penentuannya tidak diserahkan kepada pembentuk undang-undang sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Pertama, pengaturan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden termasuk mengenai batas usia minimal sebagaimana telah diuraikan Risalah Pembahasan Persyaratan Presiden dalam subparagraf 3.18.2 di atas, di mana telah disepakati oleh pengubah Undang-Undang Dasar bahwa iwal persyaratan dimasukkan dalam bagian materi yang akan diatur dengan undang-undang. Vide pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 merupakan materi undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pilihan pengaturan norma pasal 169 huruf Q tidak melampaui kewenangan pembuatan undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, jika norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 didalilkan para pemohon bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerabel, sebab diskriminatif terhadap warga negara Indonesia yang berusia kurang dari 40 tahun, maka dengan menggunakan logika yang sama, dalam batas penalaran yang wajar, menurunkannya menjadi 35 tahun, tentu dapat juga dinilai merupakan bentuk pelanggaran moral, ketidakadilan, dan diskriminasi bagi yang berusia di bawah 35 tahun, atau batasan usia tertentu di bawah 35 tahun, terutama bagi warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih, yaitu warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, vide pasal 198 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Oleh karena itu, dalam hal ini Mahkamah tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden karena dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari. Selain itu, jika Mahkamah menentukan, maka fleksibilitas menjadi hilang dan memicu munculnya berbagai permohonan yang terkait dengan persyaratan batas usia minimal jabatan publik lainnya ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, norma pengaturan persyaratan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam perkembangannya sebagaimana telah diuraikan dalam subparagraf 3.18.1 di atas berbeda-beda pengaturannya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dari waktu ke waktu, terutama sejak dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau pada waktu dipilih MPR, syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan harus telah berusia 40 tahun. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2004, 2009, dan 2014 ditentukan sekurang-kurangnya 35 tahun. Sementara itu pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2019, syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden ditentukan paling rendah 40 tahun. Namun demikian, terlepas dari perbedaan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam beberapa pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pilihan kebijakan lembaga yang berwenang menentukan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden
tidak pernah menimbulkan problematika kelembagaan kepresidenan. Artinya, pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden tetap dapat dilaksanakan, tidak terjadi kebuntuan hukum dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga kepresidenan, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara. Keempat, tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang dapat dipersamakan atau disetarakan dengan persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden, sebagaimana diatur dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017. Dalam hal ini, misalnya tidak dapat dipersamakan dengan persyaratan batas minimal usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena perubahan norma batas minimal usia calon pimpinan KPK telah nyata-nyata menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif terhadap seorang yang pernah dan sedang menjabat pimpinan KPK. Sehingga Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022 memberi alternatif persyaratan lain, yaitu berpengalaman dengan mempertimbangkan bahwa subjek dan jabatan yang akan diduduki, yang akan diikuti dalam proses seleksi nantinya berada dalam jabatan yang sama. Oleh karenanya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022, Mahkamah memutuskan secara alternatif tanpa mengubah ketentuan syarat usia yang merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 juga tidak dapat dikatakan sebagai norma yang bersifat diskriminatif, sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian diskriminasi menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Karena norma yang bersifat diskriminatif adalah apabila norma tersebut membuat perlakuan berbeda-beda yang semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi, maupun status sosial lainnya. Sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif. Menimbang bahwa berdasarkan perkembangan pengaturan persyaratan batas minimal usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, original intent terhadap pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, serta putusan-putusan Mahkamah terkait dengan batas usia bagi jabatan publik, persyaratan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Bagi Mahkamah, yang penting penentuan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara yang dalam penalaran yang wajar potensial diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, keinginan DPR dan Presiden sebagaimana tersurat dalam keterangan mengharapkan agar tolok ukur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden disesuaikan dengan dinamika perkembangan usia produktif. Menurut Mahkamah, hal demikian menjadi ranah kewenangan DPR dan Presiden untuk membahas dan memutuskannya dalam pembentukan undang-undang. Terlebih lagi, pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini, batas usia calon presiden dan calon wakil presiden termasuk syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang disesuaikan dengan dinamika berbangsa dan bernegara sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Oleh karena itu, dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sepanjang tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya 35 tahun telah ternyata tidak melanggar hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 1, serta pasal 28D ayat 1, dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945,
Dengan demikian, dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Akuo, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai berikut. Dipersilakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo. Menimbang bahwa berkenaan putusan perkara nomor 29 dan terusnya 2023, saya mempunyai pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q UU 7 2017 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia sebagai pemohon 1, Antoni Winsa Prabowo SH LLM sebagai pemohon 2, Danik Eka Rakman Tias SPSI sebagai pemohon 3, Dedek Prayudi BA MSC sebagai pemohon 4, dan Mikhail Gorbachev Dom SSC MSI sebagai pemohon 5, tidak dapat dilepaskan dari filosofi yang terkandung di dalam norma pasal 169 U7 2017 secara keseluruhan. Oleh karena itu, berkenaan dengan subjek hukum yang menjadi adresat dalam norma pasal Akuo adalah berkaitan dengan keterpenuhan syarat formal seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi presiden dan atau wakil presiden. 2. Bahwa oleh karena itu apabila dicermati ketentuan persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 169 U7 2017 diletakkan pada bab 2 tentang peserta dan persyaratan mengikuti pemilu dan pada bagian ke-1 tentang persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian, pada hakikatnya persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah merupakan persyaratan yang melekat pada diri subjek hukum yang bersangkutan yang belum dapat dikaitkan dengan persyaratan lainnya, misalnya berkaitan dengan tata cara pengusulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, serta tata cara penentuan pengusulan dan penetapan sebagaimana diantaranya yang dimaksudkan dalam pasal 221 dan pasal 222 U7 2017 yang masing-masing menyatakan pasal 221 calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan calon, diulang, dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 222, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. 3. Bahwa dengan mencermati adanya unsur pemisah antara esensi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma pasal 169 U7 2017 dengan norma diantaranya pasal 6A ayat 2 UUD 1945 dan norma pasal 221 dan pasal 222 U7 2017, maka sesungguhnya ketentuan-ketentuan dimaksud telah membuktikan bahwa filosofi dan esensi yang dimaksudkan dalam norma pasal
169 U7 2017 adalah benar hanya diperuntukkan untuk subjek hukum yang bersifat privat guna dapat terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, ketika seseorang pada dirinya bukan sebagai subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maka sesungguhnya subjek hukum dimaksud tidak dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 169 U7 2017 Akwo. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas terhadap permohonan perkara nomor 29 dan seterusnya tahun 2023 yang pada pokoknya memohon inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q U7 2017 untuk kepentingan pihak lain adalah permohonan yang didasarkan pada tidak adanya hubungan hukum antara pemohon dalam perkara aku dengan subjek hukum yang dikehendaki dalam petitum permohonannya. Dengan kata lain, tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki oleh para pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma pasal 4 ayat 2 PMK 2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 tahun 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2007 tanggal 20 September 2007. Dengan demikian, terhadap para pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial, dan oleh karena itu terhadap para pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan aku. Dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan aku tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Ya. Baik, selanjutnya pendapat berbeda dari Yang Mulia Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta dengan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon, yaitu ex aequo et bono, sehingga dalam kaitannya dengan perkara nomor 29 PUU 21/2003 berkenaan dengan permohonan pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, selanjutnya disebut Undang-Undang 7 2017, saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berpendapat seharusnya permohonan para pemohon dikabulkan sebagian, sehingga pasal aku dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, dengan argumentasi sebagai berikut. Bahwa penentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden tidak diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, tetapi berada pada wilayah tafsir yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusionalisme dan jaminan atas hak konstitusional warga negara. Menentukan batas usia calon presiden atau wakil presiden tidak hanya diletakkan dalam kerangka kebijakan hukum semata, namun hal ini terkait dengan tatanan konstitusional yang ingin dibentuk dan akan berlaku secara elegan serta menghentikan praktik penentuan batas usia yang berubah-ubah tanpa ukuran konstitusional yang jelas dalam menentukan usia yang tepat untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Keputusan Presiden dan DPR untuk menyerahkan penentuan batas usia calon presiden atau calon wakil presiden kepada Mahkamah merupakan praktik ketatanegaraan yang wajar, dengan memandang persoalan batas usia ini sebagai problem konstitusional, dan dengan demikian penyelesaiannya akan diletakkan dalam kerangka hukum konstitusi sesuai dengan tugas hakim dan kewenangan mahkamah menurut pasal 24 ayat 1 dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Secara historis, normatif, dan empiris atau faktual, usia pimpinan nasional presiden atau wakil presiden atau sederajat pernah dijabat oleh pejabat dengan usia di bawah 40 tahun atau 35 tahun ke atas.
Dari segi normatif, konstitusi RIS mengatur syarat usia 35 tahun. Undang-Undang Dasar sementara 1950 mengatur syarat usia 30 tahun. Bahkan secara empiris faktual, Sultan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pada usia 36 tahun. Di luar negeri, beberapa negara di Eropa, di benua Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur syarat calon presiden dalam konstitusi masing-masing, yakni sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Sahdan, dalam konteks usia kepala pemerintahan di negara-negara dengan sistem parlementer, terdapat pula Perdana Menteri yang berusia di bawah 40 tahun ketika dilantik atau menjabat. Contohnya Sebastian Kurz yang diangkat menjadi kanselir Austria di usia 31 tahun, dan masih banyak lagi yang terpilih atau dilantik pertama kali dalam usia di bawah 40 tahun. Menurut hemat saya, perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan. Salah satunya terkait dengan kebijakan batasan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bersifat adaptif, fleksibel, sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa bernegara, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan, dengan mengacu pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan, to give opportunity and abolish restriction, secara rasional, adil, dan akuntabel. Nomor 4 dan seterusnya dianggap dibacakan. 8. Meskipun saya juga menyadari bahwa tafsir batas usia minimum yang cenderung memuda, younger, dapat saja menimbulkan keraguan akan hadirnya calon presiden atau calon wakil presiden yang dipandang terlalu muda, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kematangannya dalam menjalankan fungsi baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Keraguan dan pertanyaan demikian sangat mungkin dan wajar terjadi, namun dengan terpenuhinya syarat alternatif, pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, elected officials, calon presiden atau wakil presiden bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat minimum kematangan dan pengalaman, minimum degree of maturity and experience, sehingga keraguan dimaksud tidak terjadi dan dapat teratasi. 10. Andai pun seorang belum berusia 40 tahun, namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada, tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi presiden atau calon wakil presiden. Sebab masih terdapat 2 syarat konstitusional yang harus dilalui, yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon presiden dan atau wakil presiden. Pada titik inilah bekerjanya proses demokrasi dalam menentukan calon presiden atau calon wakil presiden, yakni dengan peran partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam menjalankan fungsinya untuk melaksanakan seleksi kepemimpinan nasional. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusi. Yaitu, sudah. Mohon maaf, sampai di mana tadi saya baca, yaitu pasal 6A ayat 1 yang menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, terhadap calon presiden dan wakil presiden yang berusia minimal 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan
bagi calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada, yaitu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, atau wali kota. Artinya, penting untuk memastikan kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 tahun semata bagi calon presiden wakil presiden, namun juga tidak mengurangi kualitas kepemimpinan bakal calon presiden dan wakil presiden karena tetap memperhatikan syarat pengalaman, yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Terakhir, dan seterusnya dianggap dibacakan, sehingga dengan tidak dikabulkannya permohonan para pemohon, nampak Mahkamah Konstitusi mengabaikan sisi keadilan yang seharusnya menjadi perhatian pokok dan core bisnis lembaga peradilan, yakni menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, sekali lagi, sense of justice saya mengatakan bahwa permohonan para pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.